Assalamualaikum, bagaimana Ibu Ria hari ini kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Pipit, walaupun selagi serak, tetap semangat dan tetap sehat. Wah, kenapa tuh serak tuh? Nggak tahu nih, kayaknya banyakan konser gitu ya. Oh, Kebanyakan konser dengan murid iya, kali ya. ini baru ya, baru hari pertama ya Eh, ngajar ya. iya, benar 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 benar. Iya, kira-kira nih, apa ya nih kita mau ngobrol nih hari ini? Ada gosip apa nih hari ini Nggak yang gosip sih diskusikan? sebenarnya ya Bu Pipit. Aku nih lagi ada gundah gulana di dalam dada gitu Aduh, ya. waduh. Aduh, sebagai pendidik begitu ya. Mhm, Jadi sebagai pendidik itu saya ini mau menceritakan kepada Bu Pipit gitu ya. mhm, Siapa tahu nanti ya, saya dapat pencerahan gitu Bu. Jadi gini loh Bu, ya, ya. sebagai pendidik itu kan kalau kita mengajar itu kan pastilah Mhm, kita tuh mendapat peserta didik yang karakteristiknya kaya sekali ya, berbeda-beda. betul, betul. Tapi kayaknya nih aku punya anak yang sangat spesial sekali. Oh, Oh, spesialnya itu pakai telur, jadi lengkap. enak tuh, enak tuh. Jadi saya punya peserta didik laki-laki. Nah, anak saya ini nih kalau dari segi kerajinan rajin sekali, alhamdulillah. Mhm, Dilihat dari mhm. segi presensinya itu jarang sekali Mhm, absen ya Bu ya. Nah, iya betul, bagus kerajinannya. mhm, Tapi di satu sisi anak ini aktif, sangat aktif sekali di kelas. iya, heeh, Kelas. mhm, Kenapa mhm, saya bilang anak itu aktif sekali? Jadi pada mhm, saat saya mempresentasikan sesuatu atau menyampaikan materi pembelajaran gitu ya, saya menuliskan mhm, sesuatu, mulailah anak ini berjalan-jalan, mhm, kayak berjalan-jalan biasa. Ternyata iya, dia itu eee, mengganggu temannya. Nah, mengganggu temannya itu sampai kadang-kadang alat tulis temannya itu ada yang patah lah, bukunya ada yang ditumpahin air lah, aduh, oh gitu, Bu. oh Jadi, gitu, heeh, eee, lalu itu di dalam kelas ya, Bu, ya, dan iya, iya, terkadang-kadang juga ngeselin temennya, kadang melakukan kayak fisik gitu ya, Bu, ya. Dia iya, bilang nggak sengaja, tapi kata temannya kepalanya kesondol lah, atau wah, nyubit lah gitu lah, anak aduh, heeh, cewek. Terus kalau di luar kelas itu, ya namanya main, istirahat, main bola, sengaja mmm, Bu. Nah, mhm, sambil pernah sih beberapa dipanggil bakal kesiswaan. mhm, mhm, Lalu kalau saya amatin, anak ini juga nilai-nilainya juga turun. oh, iya, 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 Nah, heeh, lalu beberapa sering sekali saya amatin anak ini, kenapa penyebab anak ini turun? Oh, ternyata ternyata iya, anak ini ternyata, apa namanya tuh, kemampuan, keterampilan keterampilan membacanya itu ternyata, memang masih minim, Bu iya, Pipit. Itu jadi kegundahan saya banget loh, Bu Pipit. iya, Itulah makanya saya mau sharing kegundahan ini sama Pipit. iya, oke, oke, oke. Jadi ini masalah anak Ibu ya, peserta Iya, didik ya. Ya, jadi kira-kira nih dari yang cerita Ibu ini tadi, Ibu heeh. kepengen, hari ini kita mau fokusnya ke mana nih? Jadi, saya biasanya kan kita punya tujuan dalam berbicara tahu Bu, ya. Iya, Jadi tujuan saya pengen sharing, pengen berbagi gitu ya sama Ibu Pipit. Nanti siapa tahu saya ini dapat pencerahan loh dengan Bu Pipit. Jadi biar biar saya sebagai pendidiknya anak tersebut ya, mhm, bisa, biar anak tersebut tuh, satu tuh perilaku dulu deh, adabnya. Jadi adabnya iya, itu di kelas tuh ya lebih baik, sehingga nanti kalau mhm, adabnya lebih baik, ya prestasinya pasti mengiring gitu, Bu. mhm, Jadi tujuan saya ini gimana ya kira-kira nanti saya menemukan solusi untuk memperbaiki perilaku anak ini, Bu Pipit. baik, baik, baik. Jadi, jadi saya ini sebenarnya dari ceritanya Ibu kepengennya biar dapat pencerahan nih, jadi saya sebenarnya pengen tahu nih, kira-kira nih sejak kapan itu bermasalah ya? Kemudian, tadi kan udah dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar di luar kendali gitu ya, Iya. mulai sejak kapan, kemudian prestasinya itu apakah dia naik atau turun atau, mantap gitu? Eee, kalau, apa namanya tuh, sejak kapan, saya kan mengajar di kelas 5 nih, Bu. Jadi pas di Ya, kelas 5 ini,
Mhm. si peserta didik saya ini sampai Mhm. sekarang ya, sampai sekarang Mhm. itu, seperti itu dari awal pembelajaran, Dari awal seperti itu. Dari awal pembelajaran. pembelajaran, dari awal tahun ajaran. Mhm mhm. Jadi sudah lumayan agak berlangsung lama kan, Bu, makanya saya bilang Iya. pas saya amati sedikit-sedikit, oh nih anak, apa dia ini kekurangan kasih sayang. Jadi, Mhm. ibarat kata itu sama saya itu, mencari perhatian ya, biar diperhatikan guru mungkin Iya, ya, iya betul. heeh. Terus, setelah saya amati ternyata kenapa ininya, prestasinya menurun, nggak selesai, Mmm. oh ternyata kesulitan dalam membaca. Jadi biar diperhatiin, dia itu, mengganggu temannya. Nah, saya nggak tahu nih Mmm. di lingkungan keluarganya seperti apa, saya belum terlalu memanggil gitu, Bu. Jadi, Oh ya. kalau berbicara Mhm. waktu, udah Ya terjadi dari itu ya, udah dari awal ya, mhm, udah bener bener ketika bener. mulai itu pelajaran dia udah mulai bertingkah Mhm. dan, melakukan kejahilan ya, paling mungkin Iya, kejahilan mungkin bener. atau apa. Nih dari apa ya, kegiatannya si anak ini, dari kejahilannya ini, kira-kira sudah ada upaya apa yang sudah Ibu Ria lakukan? Nah, Apa gitu? karena saya ini Mmm. sudah memperhatikannya selama berbulan-bulan gitu ya, selama tahun Ya. ajaran ini, Mhm. maka adalah otomatis kalau sebagai pendidik kalau ada masalah, itu kita tuh kayak, apa ya solusinya dari masalah ini gitulah ya. Iya iya. Upaya-upaya yang pernah saya lakukan itu, Bu, kalau misalnya nih saya lagi, Mhm. memberikan tugas kepada anak ya, terus mengganggu Iya ya, iya. mendistrak Iya. anaknya. Saya Mhm. memberikan peringatan lisan, "Ah, jangan lakukan, kasihan temanmu. Kalau Mhm. diperlakukan yang sama kan kamu nggak mau." Nah, sudah Iya saya iya. lakukan. Lalu Mhm. karena kadang itu tidak menyelesaikan tugas, Bu Mhm. Pipit, Iya. jadi karena sultan membaca, jadi pas waktu jam istirahat, saya ambil jatah jam istirahatnya, Bu, Mas Rita. Mhm. Jadi memberikanlah tugas tambahan tadi supaya selesai, Baik disiplinlah, baik. didik disiplin. Iya. Lalu, meminta orang tuanya si anak ini untuk datang, Mhm. membicarakan hal ini. Dan Iya. satu lagi, saya itu kemarin kan menempatkannya di duduk yang paling pojok tuh paling Iya, belakang. heeh Nah, heeh. sekarang strateginya biar cepat saya gapai nih anak, dekat dengan pemantauan saya, maka saya pindahkanlah posisi duduknya di depan saya. Nah, itu Oh, upayanya. wah banyak juga udah ya, jadi upaya yang dari Heeh. Ibu Ria lakukan itu udah lumayan ya dari upayanya ya, Iya, untuk Bu. mengatasi permasalahan si anak, luar biasa. Jadi nih, rencana aksi apa sih yang Ibu pikirkan untuk mencapai tujuan Ibu? Kemudian, cara Ibu untuk membantu si anak ini biar berperilaku lebih baik dan meningkatkan prestasinya ada nggak? Nah, saya ini adalah beberapa rencana ya, Bu, ya. Rencana tadi kan mengupayakan itu sudah saya lakukan. Eee, Mhm. memang tidak sepenuhnya bisa terlihat sekarang. Iya. Keberhasilan itu adalah ya sedikit demi sedikit dari orang tuanya, maulah Heeh. berkolaborasi bersama kita. Iya Nah, iya. lalu saya ini, menerapkan rencana second plan selanjutnya. Nah, adapun Mhm. yang pertamanya, rencana pertama saya mau melakukan observasi lebih lanjut gitu, Bu. Mhm. Observasi itu mengamati tingkah laku peserta didik yang satu ini yang sangat spesial ini, Mhm. tujuannya itu untuk mencari tahu penyebabnya apa sih dia ini suka, mengganggu atau mengusili temennya, kadang-kadang Iya. di luar jam mata pelajaran juga suka, mencari perhatian guru tapi dengan tindakan yang seperti itu. Mhm Lalu mhm. saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sejawat saya sebelum-sebelumnya yang pernah Mhm. belajar memberi bimbingan terhadap anak ini. Nah, Mhm lalu, mhm. kan kita udah pernah belajar segitiga restitusi nih, heeh. Wah, ya Jadi keren. saya ingin memanggil beliau, mengambil anak saya Mhm. secara personal di Mhm. ruangan khusus, Mhm. biar dia tidak merasa dikucilkan, Iya. lalu memberikan rasa nyaman, menghadirkan rasa nyaman dengan penerapan segitiga restitusi. Ingin, Oke. eee bercurhat lebih lanjut supaya supaya dia bisa sama saya bersifatnya terbuka.
Lalu Oke. saya berusaha untuk memberikan. Nah, karena kan dia nggak bisa membaca nih Bu, bukan nggak bisa ya, Iya tapi iya, mhm. keterampilannya masih minim dalam membaca. Jadi Mhm. rencana saya sehabis pulang sekolah, 1 jam sehabis pulang sekolah, saya berencana untuk memberikan les tambahan membaca kepada anak tersebut. Wah, luar biasa. Gitu. Terus reward saya kali ya sama Wah, anak gitu ya. keren Jadi keren. sama orang yang anak-anak yang lain tuh mungkin oke, tapi sama Rasya Iya, kadang-kadang seperti itu kan. Nah, makanya mhm. sama peserta didik satu ini mungkin walaupun dia mengutarakan pendapat tapi saya rasa belum, tetap saya akan kasih reward, "Good job," gitu lah ya. Wah, keren 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 Gitu. keren keren, luar biasa luar Gimana Bu biasa. ya? Banyak Heeh. juga ya langkah-langkah Ibu ya untuk mencapai tujuan ini ya, rencana aksinya itu benar-benar teratur, tersusun, rapi Mudah-mudahan ya, sudah ini ya, tersusun banget gitu ya ngelihatnya ya. Jadi saya tuh kira-kira nih menurut Ibu ya, dari ya. rencana aksi yang sudah Ibu susun dengan secara teratur dari lakukan observasi, komunikasi, kemudian memberikan reward, kira-kira nih menurut Ibu akan terlaksana dengan baikkah? Kemudian apa yang menjadi indikator keberhasilan dari rencana Ibu tadi? Nah, jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai guru kita harus tetap optimis ya, Bu, ya. Iya, Nah, baik. gitulah ya. Jadi saya optimis bahwa ini akan berhasil. Mhm. Bagaimana tingkat keberhasilannya kita tidak tahu, Mhm tapi saya tetap mhm. akan mencobanya. Jadi Iya. nanti saya akan membuat jadwal Mhm. observasi pengamatan saya seminggu berapa kali. Tidak mungkin saya hanya fokus pada satu peserta didik ini, bukan. Iya iya. Nah, begitu maksudnya. Lalu saya juga akan membuat kayak buku jurnal harian buat anak ini, Mhm. tingkat kemajuannya dalam sehari-hari gitu ya. Jadi Iya iya. jurnal jurnal apa namanya, jurnal catatan kemajuan gitu ya. Iya. Lalu jurnal tadi kemajuan-kemajuan yang dibuat anak didik saya tadi, tapi saya akan komunikasikan sama orang tuanya, seperti itu. Oh, aduh 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 aduh. Nah, jadi Ibu tadi bertanya tentang indikator ya, indikator Iya, keberhasilannya mhm. seperti apa. Nah, saya mengatakan bahwa ada perubahan terhadap si anak ini apabila si anak ini tingkat keusilannya itu Heeh. berkurang. Keren keren Satu keren. satu hari aja gitu lah ya, Iya 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 iya. berkurang. Baik baik. Lalu dia aktif dalam pembelajaran. Oke. Setidaknya raising hand gitu ya, Iya, menjawab benar gitu benar. kan ya, nggak lagi yang Ada dia malu, perubahan. takut gitu. Mhm. Baik Lalu keterampilan membacanya itu meningkat, tidak maksudnya tuh tidak terbata-bata walaupun belum lancar tapi tidak terbata-bata. Mengingat kami kelas 5 loh Bu, Mas Rifah. oh gitu ya, kelas 5 Iya, ya? Masih mhm. belum bisa baca ya? Bukan dikatakan belum bisa, tapi terbata-batanya itu. Terbata-batanya, ya istilahnya masih kurang lancar gitu ya, seharusnya kan Betul, harusnya sudah lancar gitu ya. benar benar, Iya, jadi, kelas 5 itu udah tinggi gitu, jadi nggak terharus ini. Jadi, eee, ini saya dengar dari yang Ibu udah rencana aksinya sudah tahu indikatornya udah berhasil, kira-kira nih yakin nggak udah itu, rencana itu akan, terlaksana dengan baik? harus Yakinkah? optimis. Luar Sebagai pendidik biasa. dan sebagai individu kita harus Mhm, optimis terhadap apapun. Jadi mhm. saya tetap optimis karena didukung oleh support sistem yang bagus, Iya, akan menjawab nanti akan membantu saya, begitu juga dengan alhamdulillah. peserta didik nanti saya akan berikan motivasi Mhm, biar anak didik saya ini tidak malu untuk iya. dan mau belajar. Nah, luar biasa. Jadi saya ngelihatnya nih tadi yang kayaknya lesu, pusing, ini semuanya kayaknya udah aman-aman Mengalir. aja nih ya. Iya, ngalir semuanya. Tadi kayaknya banyak masalahnya, ternyata sudah ada rencana-rencana alurnya gitu ya. Sudah ada langkah-langkahnya tersendiri, sudah terjawab sendiri gitu ya. Gimana rasanya, Bu? Ada sedikit kelegaan, berarti kita tuh perlu teman untuk sharing, Bu. Makanya saya butuh bertemu dengan Ibu Pipit untuk sharing. Siapa tahu nanti oh iya ternyata pas ngobrol dengan Ibu Pipit, oh ternyata ada rencana saya untuk Iya, bagaimana merubah perilaku anak ini dan segi kognitifnya apa. Terima kasih loh alhamdulillah. bantuan pertanyaan Ibu Iya, Pipit. Jadi alhamdulillah. kayak Yang
ada ininya, ada Saya step-stepnya. ngelihatnya wajahnya nih udah kayaknya cerah, tadi tuh buram banget gitu ya. Jadi ini Benar sih. terus terang saya yakin pasti Ibu mampu mengatasi masalah si anak A ini yang nggak bisa baca. Saya yakin dengan didikan dan bantuan dari Ibu Ria ini pasti nanti anaknya ketika naik kelas 6 tuh pasti udah baca nih. Saya yakin, saya Amin. juga semangat, harus semangat Ibu Ria. Saya cuman bisa kasih motivasi saja. Untuknya hari ini kira-kira nih ada hal lain lagi nggak yang mau disampaikan? Eee, Kegundahan saya itu yang satu inilah dulu Bu, yang jadi poin utama saya, PR Baik saya baik. gitu lah ya. Iya, Jadi setelah berbicara dengan Ibu Pipit, itu kegundahan saya agak lebih mereda dan saya juga baik. bisa mendapatkan pencerahan. Oke oke, luar Solusinya biasa. sudah Ya, didapatkan. baik baik baik. Alhamdulillah sudah dapat solusinya, udah agak lega, semuanya tidak ada lagi yang mau ditanyakan ya Ibu Ria ya. Jadi kalau misalnya ada masalah jangan ragu nih, tinggal calling saya sekali lagi tidak 24 jam. Tapi Yes. saya standby untuk kalau misalnya memang Ibu Ria boleh chat WA atau apa, saya juga standby. Baik, terima kasih Ibu Ria hari ini. Kalau tidak ada, Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pipit atas ketersediaannya ya untuk sama-sama. menemani saya, membersamai saya, mendengarkan curhat saya. Terima kasih Baik. banyak atas Ya, bantuannya. sama-sama. Baik, saya permisi dulu Ibu Ria. Maaf ada kegiatan yang lain kalau tidak mengganggu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, halo Bu Pipit, apa kabarnya nih hari ini? Pagi, baik? Alhamdulillah. Oke. Baik, baik Ibu. Sebetulnya kabar saya ini lumayan baik. Dikatakan baik, baik ya baik. Dikatakan enggak ya enggak juga. Karena saya punya masalah nih. Eh, dan me- dan saya juga lagi agak kebingungan nih. Jadi saya kesini ngadep Ibu Ria dulu nih. Siapa tahu nih masalah saya nih agak agak berkurang gitu. Iya, soalnya kan tadi sekilas Ibu Pipit, "Oh iya, ada yang mau saya obrolin nih," kata Bu Pipit tadi kan ya. Jadi, apa ya Iya iya iya. kira-kira gitu lah ya. Agak Oke. penasaran ya. Heeh, gitu lah Bu ya. Jadi kegalauan kegalauan apa yang sedang Ibu Pipit alami itu Bu? Apa yang bisa di-sharing dengan saya dan bisa kita temui nanti Ibu Pipit bisa menemukan solusinya. Oke. Ini Boleh sebenarnya diceritakan gini Bu? gini Bu Ria ya. Ini nih saya nih kepengennya nih, ketika saya mengajar itu, saya tuh masih banyak kayaknya masih ada kekurangan gitu, ada kelemahan gitu, dalam cara mengajar saya. Jadi saya kepengennya itu saya, meningkatkan kualitas dalam mengajar saya gitu. Oh, Gimana ya? meningkatkan oh, begitu. Kualitas pengajaran yang Ibu Pipit rasa kurang gitu ya. Wow, alhamdulillah sekali itu Bu Pipit ya. Ya, memang selaku pendidik kan kita dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik ke depannya gitu kan ya. Dari Mhm, segi pengajaran harus berkualitas, harus dari segi mhm, pembimbing anak pun harus berkualitas gitu kan ya. Jadi Bu Pipit mhm. dalam sesi pembicaraan ini kali ini apa yang Ibu Pipit ingin dapatkan dari saya sebelumnya? Itu sebenarnya sih Dari saya sharing nih. harapannya nih Bu ya, dengan adanya sesi sharing ini dalam pembicaraan kita sekarang ini, saya tuh pengen dapat pencerahan gitu loh Bu, Oh, bagaimana cara meningkatkan kompetensi pada diri saya sendiri, eee, kemudian ujungnya ada terciptanya pembelajaran yang menyenangkan buat murid-murid saya gitu. bagus sekali Bu Pipit ya. Memang muaranya itu kan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga Mhm, terjadi pembelajaran yang menyenangkan. Wow, tujuan Bu Pipit mulia sekali. iya, Nah, Bu Pipit tadi kan Bu Pipit merasakan ada sesuatu dalam segi proses pengajaran dan pembelajaran yang Bu Pipit alami nih tadi dibilangnya. mhm, Nah, iya. berarti kan Bu Pipit memiliki tujuan dong. Nah, jadi apa sih Bu Pipit tujuan dari Ibu Pipit dalam menangani kualitas pembelajaran Ibu Pipit ini tujuannya apa? Nah, boleh sharing Eh, apa? Ini sharing dong Bu. eee, apa ya, saya tuh sebenarnya kepengennya itu, saya itu memahami materi pelajaran yang saya ajarkan gitu dengan Oh, baik. baik. Kemudian,
eee, anak-anak juga bisa menerimanya, welcome, dan Mhm. mereka tertarik dengan pembelajaran yang saya bagikan sehingga mereka, nilainya mengalami peningkatan. Itu loh, Bu. Peningkatan. Iya. Oke. Nah, jadi, Jadi kualitas belajar apa mereka yang tuh jadi baik membuat gitu. oke, balik lagi ke kualitas pembelajaran gitu ya. Nah, jadi, Mhm. eee, banyak loh, apa penyebabnya, Bu? Jadi penyebab Ibu tuh merasa, harus nih kualitas pengajaran saya itu harus ditingkatkan. Nah, bisa Ibu, sharing kepada saya, kenapa sih itu perlu meningkatkan kualitas pengajaran itu? Apa yang Ibu Pipit rasakan? Yang saya rasakan kayak gini loh, Bu, ketika saya mulai mengajar gitu kan, ketika saya mengajar materi saya kasihkan ke anak-anak, mereka tuh semuanya tidak fokus ke saya, kemudian mereka semuanya kayaknya bosen gitu loh. Dari yang saya kasihkan materinya atau apa, itu, apakah saya juga nggak tahu apakah mereka memahami materi yang sudah saya kasihkan. Dan saya juga berharap, dari yang ini, nilai mereka tuh semuanya meningkat gitu loh. Baik, dari apa yang dibicarakan Ibu Pipit tadi, mereka tidak ada antusiasme untuk belajar ya Bu Pipit, karena Iya. nilainya pun tidak memuaskan bagi Bu Pipit, kata Bu Pipit tadi. Mmm. Nah, Bu Pipit pasti melakukan observasi di kelas, pasti itu kenapa. Nah, Iya kira-kira betul. nih, apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak antusias, lalu yang menyebabkan tidak motivasinya kurang, sehingga nilainya itu menurun. Jadi, apa hal-hal yang menyebabkan dari pandangan Ibu Pipit, dari pengamatan Ibu Pipit? Boleh diceritakan, Bu? Apa ya? Entar Coba. saya flashback dulu nih. Sip. Sebenarnya iya, dari kayaknya yang dari saya alami nih, Bu, ya, mungkin dari cara saya kali ya ngajar ya, mungkin saya banyak ceramah kali ya, saya kan banyak ngobrol, saya tuh paling seneng ngobrol gitu loh, Bu. Jadi, setiap Wanita. anak iya, anak itu mungkin melakukan apa, saya mulai ceramah gitu, panjang gitu kan, dan kemudian dari materi itu kadang malah nggak sempet ngasih materinya, karena sering ceramah melihat tingkah laku mereka gitu. Eee, Mungkin terus juga mungkin media-media yang saya kasih itu kurang menarik kali ya sama mereka, nggak asik ngelihatnya. Padahal saya tuh sudah, berapa kali mencoba memberikan, menurut saya itu sudah yang terbaik buat ini, tapi hasilnya kayaknya metode saya deh gitu, cara ngajar saya deh. Bagus dong, berarti Bu Pipit sudah timbul kesadaran dari Bu Pipit. Bu Pipit menyadari bahwa, oh cara saya, cara itu Mmm. dalam dalam pembelajaran kita metode ya, Iya, metode penyampaian pembelajaran itu menurut Bu i Pipit masih kurang gitu ya. Terus mhm, medianya pun, kurang bervariasi, jadi menyebabkan iya, kebosanan. Oh bagus sekali, betul, berarti sudah ada kesadaran, oh mhm, bisa merefleksi diri gitu kan. Nah, iya. dari refleksi yang Ibu Pipit gali tadi, kira-kira, dari kekurangan tadi, apakah ada upaya-upaya yang pernah Ibu Pipit lakukan supaya ini tidak terjadi lagi, Bu? Ada kali ya, mungkin Iya, saya pernah coba, biasanya tuh saya kasih cuman medianya gambar, itu pernah oke saya coba kasih medianya video, pernah oke juga saya kasih audio gitu ya. Jadi, oke. saya mencoba, hal-hal yang, lumayan, eee, berusaha untuk mencari video-video yang atraktif, untuk Oke. pembelajaran yang menarik dan mereka mudah memahaminya gitu. Wah, Saya usahakan gitu, saya sudah pernah coba itu. Iya. kacau! Berarti kalau saya dengar Bu Pipit, menyediakan media yang variatif berarti ya, mencoba Iya gitu ya. iya Jadi iya iya, mengakomodir kebutuhan gaya belajar dari peserta didik gitu ya. Audio, betul. visual, kinestetik. Wow, Ibu Pipit, memfasilitasinya dengan baik. Nah, dari fasilitasi media tadi yang sudah Ibu Pipit lakukan, kira-kira nih, apakah ada peningkatan Bu dalam progres pembelajaran? Apakah antusias mereka setelah Ibu menyajikan media pembelajaran yang bervariasi tadi, mengakomodir kebutuhan murid tadi, ada peningkatan dalam segi antusiasmenya, Bu? Nah itu masalahnya gitu loh. Oke. Jadi saya udah kasih media tuh, ganti Oke. baru.
kemudian ganti lagi, kasih video, kasih ini, tapi masih kayaknya nggak berubah gitu loh, Bu. Gimana ya, peningkatan mereka tuh masih signifikan gitu loh, nggak ada Stagnan perubahan, ya? iya stagnan, mantap gitu loh. Mhm. Jadi, eee, kayak gitu-gitu aja, jadi saya bingung loh, Bu. Jadi Bu Pipit Ininya, mhm, peningkatannya ini gitu, jadi Bu Pipit sebenarnya yang ingin Bu Pipit, ingin capai dalam meningkatkan kualitas pengajaran itu seperti apa loh indikatornya? Nah iya, Indikatornya. dari hasil yang dari anak-anak nih kan ketika saya kasih metode pembelajaran baru, cara baru, gaya baru, ternyata hasilnya ini, ternyata stagnan dan saya itu kepengennya ketika saya Heeh. kasih, cara ngajar baru, mereka itu berubah gitu loh. Oke. Mereka tuh ada perubahan, Mhm. dan antusias ketika saya mengajar gitu. Jadi mereka, "Bu, saya Bu," gitu loh, "saya kepengen ini Bu, saya kepengennya tuh ada riuhnya, ada ramenya," Heeh, gitu kan. heeh. Mereka bersemangat, termotivasi dengan apa Mhm. yang saya ajarkan. Kemudian saya Oke. juga kepengen merekanya itu di dalam kelas itu semuanya ketika dikasihkan soal mereka menjawab semua gitu dan mereka memahami materi-materi yang saya berikan gitu. Jadi saya kepengen sekali mereka mengalami peningkatan-peningkatan, nilai pembelajaran Mhm. yang telah saya berikan dan saya bagikan gitu, Bu. Iya. Ah, keren berarti. Ibu Mhm. pengen suasananya riuh. Jadi kalau riuh gaduh Iya, dalam arti positif itu berarti anak itu keaktifannya meningkat kan Bu, iya? iya Begitu juga kalau betul. meningkat, nanti anak-anak tuh, keberaniannya timbul, menjawab pertanyaannya timbul, berlatih untuk menjawab pertanyaan juga gitu kan ya. Wow, Iya keren keren betul. keren keren. Nah, Bu, Betul. eee, kalau seperti itu, apa yang bisa Ibu Pipit lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan Ibu tadi tuh? Rencana-rencana apa sih yang Ibu buat, Ibu mau gali nantinya supaya, eee, timbul kegaduhan dalam arti kata positif, antusiasme bertambah, lalu keaktifan belajar meningkat gitu, Bu. Itu Seperti apa yang rencana apa yang Ibu ingin lakukan, Bu? kayaknya saya harus, latihan, mendapat pelatihan kali ya. Untuk Oke. mendapat pelatihan saya harus, belajar lagi gitu loh, bagaimana cara mengajar atau mencari metode-metode baru untuk mengajarkan kepada anak-anak gitu. Mungkin kemudian, saya cari lagi, gali lagi video-video yang atraktif dan, media-media gambar yang menarik buat mereka. Paling kayak gitu. Oke, Untuk paling bagus. jadi sekali lagi mungkin, mencari suatu untuk biar saya, melatih lagi, saya paling mungkin mencari pelatihan-pelatihan gitu. Oh, mencari Iya, pelatihan-pelatihan, baik. heeh. Nah, selain Ibu ingin mengikuti beberapa pelatihan untuk meng-upgrade kualitas diri dan pembelajaran nanti, profesionalisme ya, Bu, ya, Iya, berarti ya, heeh heeh. ya, melalui pelatihan-pelatihan gitu ya, Bu, ya. Mhm. Nah, apalagi yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran Ibu Pipin nantinya, selain pelatihan-pelatihan? Apa ya, kayaknya mungkin buat bahan ajar kali ya. Karena dari yang saya perhatikan bahan ajar yang ada itu mungkin bukunya itu kurang menarik gitu loh. Jadi saya ingin mencoba membuat bahan ajarnya itu biar menarik mereka ketika mereka dikasih buku, mereka tertarik untuk Mhm, membacanya. Jadi yang pasti kayaknya itu dulu. Kemudian mhm. satu lagi mungkin sekali lagi medianya, media ajar yang saya berikan itu mungkin harus lebih lebih menarik mereka, lebih apa ya, lebih abad 21 kali ya, lebih ke Variatif ya? teknologinya ya, Oh, lebih ke biasanya AI kan ya? manual ya AI, mungkin lebih manual gitu. Jadi mungkin sekarang lebih ke ngikutin mereka, kan mereka suka main game nih. Nah, mungkin saya ngikutin ke gayanya mereka deh kayaknya deh. Oh, oke. Berarti, Coba di situ. membuat, yang pertama itu Ibu Pipit ingin melakukan meng-upgrade diri, kualitas cara mengajar Ibu Pipit dengan mengikuti pelatihan baik online maupun offline. Ya, Lalu Ibu Pipit, ingin membuat bahan ajar yang interaktif, yang menarik sesuai dengan ya, kodratnya anak sekarang, mhm, kodrat zaman dengan menggunakan iya iya, AI. Nah, Bu Pipit, berarti kan Ibu Pipit perlu support dong iya gitu iya. ya. Apakah bisa Ibu Pipit mengerjakannya itu sendiri gitu Kalau ngerjain atau sendiri gimana? kayaknya enggak deh, kalau untuk ngerjain sendiri. Kayaknya saya Oke, jadi butuh bantuan dari teman-teman mhm, kali ya.
dari rekan sejawat Oke. kali ya, guru-guru di sekolah, saya perlu bantuan mereka Baik. untuk melihat, kekurangan atau misalnya mengkritik juga boleh Heeh. tuh saya dari teman-teman tuh, mereka Mhm. bisa memantau, ketika saya mengajar mereka Mhm. bisa melihat kekurangan dan kelemahan yang saya dapatkan, sehingga membantu Oke, saya good. mendapat ide-ide baru dari mereka gitu. Mungkin kayak gitu, Nah, Kak. jad jadi kalau bersama teman-teman sejawat kata Bu Pipit Iya tadi iya. ya, selain Iya. curhat, terus meminta pendapat Iya. mereka gitu kan Bu Pipit ya, Mhm. jadi kita tidak sendirian begitu kan. Iya, betul. Nah itu berarti itu Bu Pipit sudah melaksanakan apa yang namanya itu berkolaborasi. Wah, pintar sekali. Ternyata berkolaborasi itu ya, saya nggak tahu. Ah, iya Bu, itu namanya iya, Iya iya. sebenarnya Ibu Pipit itu sudah mendapatkan Iya loh, iya iya. Oke. sudah menjalani itu, tapi namanya Berkolaborasi. berkolaborasi. Oke oke, Nah, ya baik eee, baik. jadi support system itu penting, dukungan itu Iya penting ya iya Bu ya iya dari iya. teman-teman sekitar. Wah, bagus sekali. Nah, Aduh jadi dari malu nih. rencana-ren Ya. dari rencana-rencana Ibu tadi tuh heeh, kira-kira nih, kapan sih Bu, yang apa akan Ibu mulai Bu? Rencana nih udah ada nih into detail gitu Kayaknya ya, support system ya sudah ada. ya rencananya sih saya mau mungkin, mulainya minggu depan ya. Karena untuk minggu-minggu ini saya mau refleksi dulu, kekurangan-kekurangan saya apa Bagus. saja. Jadi untuk memulai untuk mencari pelatihan-pelatihan baru itu atau mencari metode baru itu akan dimulai dari minggu depan. Jadi karena sekarang ini refleksi dulu, Oke. saya akan catat dulu apa-apa saja kelemahan-kelemahan yang saya punya gitu. Paling gitu Bu Ria. Wow, keren banget berarti ya Ibu harus merefleksi diri ya. Bagus, Iya iya. refleksi diri mana yang kurang. Bagus. Oke, yakin Bu Pipit Makasih ya? metode. Harus yakin? Yakin Bu? Yakin yakin Bu, pasti yakin yakin karena Good, lagi udah ada baiklah. planning nih udah ada planning nih. Aduh jadi semangat nih. Good. Jadi Ibu Pipit Makasih. sudah ada planning, mau apa, sudah support Iya. system. Nah gitu, sudah tahu kapan mau dilaksanakannya Bu ya. Nah Iya. kira-kira nih Bu, Siap. apakah ada hal-hal yang lain mau, dibicarakan lagi Bu selain tentang pembelajaran metode dan media ajarnya Bu? Ada yang bisa saya bantu Kayaknya lagi Bu? kayaknya untuk sementara ini belum ini dulu deh, masalah yang ini dulu karena saya Oke. mau list dulu, apa saja yang harus saya kerjakan untuk minggu depan gitu. Kayaknya sampai sini aja dulu deh, nggak ada Baik. lagi, cukup deh. Nah, Iya. bagus. Jadi saya berdoa, Ibu Pipit berusaha. Ya Bu ya. Baik baik baik. Baik. Baik Nah, baik. kalau tidak ada, bisa dimulai besok gitu kan. Nanti Ibu Pipit kalau ada apa-apa Iya perlu baik. dengan saya, "Bu mau curhat lagi dong?" Iya Nah iya. gitu kan ya. Bolehlah kontak saya Wah, nanti ya Bu ya. aduh 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 aduh. Oke. Iya ya. Aduh saya terima kasih loh Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya buat saya terima kasih banget. Saya jadi hari ini Sama-sama. tercerahkan sekali hari ini atas bantuan bimbingan dari Ibu Ria hari ini, sehingga saya bisa menemukan solusi yang, kegalauan saya tadi. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, sekali lagi Ibu mau meluangkan waktu buat saya. Makasih ya Bu. Sami-sami Bu, saling Baik. bantu-membantu, Iya. bahu-membahu. Baik, sampai ketemu lagi ya Bu Pipit, ayo kita kembali Terima kasih. mengajar, ya. Ya, makasih. Ya, Baik. assalamualaikum.